Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share berbagi informasi tentang pembelajaran teks negosiasi. Jadi bagi Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang akan mengajar khususnya di kelas 10 memakai kurikulum Merdeka dan berdasarkan panduan buku bahasa Indonesia khusus panduan guru cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia Kemdikbud 2021. Nah, ini ada ringkasan pembelajarannya untuk pertemuan 1 sampai pertemuan kelima khusus pembelajaran teks negosiasi. Jadi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang akan masuk kelas untuk mengajar pembelajaran teks negosiasi, nah kira-kira seperti ini rangkuman alurnya ya yang akan kita ajarkan ke anak didik kita. Nah, untuk pertemuan pertama di pembelajaran teks negosiasi, kita bisa yang pertama kita sampaikan tujuan pembelajaran dulu di dalam buku Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kemdikbud 2021, khususnya di buku panduan gurunya ya, di halaman 110. Di situ sudah tertera bahwa tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif, seperti itu. Nah, lalu bisa kita lanjutkan dengan bersama-sama kita gali materi negosiasi tentang definisi dan tujuan dari teks negosiasi itu dulu saja. Ya, jadi yang pertama-tama materi negosiasi tentang definisi dan tujuannya saja dulu. Lalu yang ketiga, anak-anak kita arahkan untuk membaca contoh teks negosiasi yang ada pada buku kurikulum Merdeka yang judul teks negosiasinya adalah membeli laptop baru. Di buku Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia yang keluaran Kemdikbud 2021 itu ada teks negosiasi yang berjudul membeli laptop baru. Jadi kita arahkan untuk membaca contoh teks negosiasi itu ya. Lalu langkah selanjutnya setelah membaca contoh teks negosiasi, anak kita arahkan untuk membentuk kelompok dan menjawab soal-soal pertanyaan pemahaman yang berkaitan dengan teks negosiasi yang baru saja dibaca oleh anak, seperti itu ya. Kalau di buku soal ada di halaman 112 buku guru Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Jadi soalnya ada di halaman 112. Sesudah membaca baru kita berikan soal untuk dijawab, seperti itu. Nah, sepertinya cukup di pertemuan pertama, kegiatan belajarnya seperti itu saja. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Ini masih sambungan dari tujuan pembelajaran yang pertama tadi ya. Jadi belum selesai, kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Itu kita sama-sama menggali materi, belajar materi mengenai bentuk-bentuk teks negosiasi. Karena bentuk-bentuk teks negosiasi sendiri itu ada kan teks negosiasi bentuk dialog, bentuk narasi dialog, dan juga bentuk surat ya yang terdiri dari surat penawaran dan surat permintaan barang. Biasanya seperti itu. Nah, cukup di pertemuan kedua kita gali informasi tentang materi-materi tersebut secara bersama-sama dengan siswa. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga masih dalam materi teks negosiasi. Nah, yang pertama kita sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kalau di buku panduan guru Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia, pertemuan ketiga itu tujuan pembelajarannya menggunakan sumber pendukung lain untuk menemukan informasi berupa penjelasan makna kata. Nah, jadi ini kita akan belajar tentang makna kata ya. Lalu yang kedua langkahnya, kemudian kita usahakan untuk mencari referensi game teka-teki silang yang isiannya tentang makna kata yang agak sulit ya. Jadi supaya anak mencari maknanya terlebih dahulu untuk menjawab teka-teki tersebut. Jadi kita dapat melihat anak-anak mencari makna kata tersebut melalui apa nih, seperti itu ya. Pakai aplikasi apa misalkan seperti itu. Nah, setelah kita tahu kemampuan anak untuk mencari makna kata tersebut dan cara anak mencari makna kata tersebut,
dengan apa dan bagaimana, barulah anak kita ajarkan, kita kenalkan anak didik dengan definisi dan fungsi dari KBBI, ensiklopedia, dan thesaurus tematis. Seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya, setelah anak paham dan dapat mengetahui fungsi dari KBBI, ensiklopedia, dan thesaurus tematis, lanjut siswa kita berikan tugas untuk mencari kata-kata sulit dari teks negosiasi yang ada di buku cetak kurikulum Merdeka itu sendiri. Misalnya dari contoh teks negosiasi yang pernah dibaca anak, yaitu membeli laptop baru, atau teks negosiasi tentang latihan pentas musik. Jadi kita arahkan anak untuk mencari kata-kata sulit di dalam teks negosiasi tersebut, lalu kita arahkan untuk mencari maknanya dengan cara yang sudah kita ajarkan dengan media melalui KBBI tadi, atau ensiklopedia, atau thesaurus tematis, seperti itu. Jadi bisa langsung dipraktekkan oleh siswa ya. Seperti itu. Itu kegiatan di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat. Nah, ini menurut kesimpulan saya setelah membaca buku panduan guru ya. Jadi misalkan ada lebih dan kurangnya, mohon maaf, nanti bisa ditambah melalui kolom komentar atau didiskusikan secara bersama-sama, seperti itu ya. Ini hanya panduan umumnya saja gitu kan, kesimpulan umum menurut setelah saya baca, seperti itu. Nah, ini pertemuan keempat, kita sampaikan tujuan pembelajaran lagi. Jika di buku panduan guru itu tujuan pembelajarannya adalah mengalihwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang runtut ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya di pertemuan keempat. Lalu bisa kita lanjutkan dengan belajar bersama cara menulis teks negosiasi dengan benar gitu, bisa diingat-ingat kembali materi tentang menulis teks ya. Lalu kita arahkan dengan belajar materi cara menulis teks negosiasi dengan benar. Lalu belajar materi struktur teks negosiasi. Jadi harus ngerti strukturnya terlebih dahulu ya, baru menulis teks. Jadi kita ajarkan belajar materi struktur teks negosiasi. Setelah itu, selesai pembelajaran, siswa kita tugaskan untuk menulis teks negosiasi berbentuk naratif atau cerita berdasarkan contoh teks negosiasi bentuk dialog yang sudah disediakan oleh guru atau setelah didapatkan sesuai kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas seperti apa menyepakatinya. Teks negosiasi bentuk dialognya didapatkan dari mana, baru anak-anak diarahkan untuk membuat teks tersebut menjadi berbentuk naratif atau cerita. Seperti itu saja di pertemuan keempat. Simpel ya sepertinya. Nah, kita lihat di pertemuan kelima. Kita bisa mengajarkan apa di pertemuan kelima? Nah, yang pertama kita sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, kalau di buku panduan guru cerdas cergas berbahasa dan bersastra Indonesia, itu pertemuan kelima ada tujuan pembelajarannya menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Seperti itu. Nah, jadi kegiatannya apa saja? Kita dapat menampilkan video contoh bernegosiasi dari YouTube. Ya, kita tampilkan contoh bernegosiasi dari YouTube yang bagus, yang sesuai gitu ya. Lalu kita beri materi tentang bermain peran juga gitu kan, karena sesuai tujuan pembelajarannya nanti anak akan mempresentasikan ini ujung-ujungnya ya. Jadi setelah memberi materi tentang bermain peran, kita siapkan naskah teks negosiasi yang akan diperankan. Lalu kita sepakati tentang waktu, tempat, dan tata cara penampilan bermain peran dalam mempresentasikan teks negosiasi. Seperti itu ya. Jadi nanti misalkan pertemuan selanjutnya berarti sudah penampilan siswa ya, bisa pengambilan nilai. Seperti itu saja. Nah, itu tadi adalah rangkuman ya atau resume pembelajaran teks negosiasi berdasarkan hasil setelah membaca buku gitu kan. Hasil membaca setiap orang kan berbeda-beda. Nah, ini hasil membaca berdasarkan versi guru online, berdasarkan buku panduan guru cerdas cergas berbahasa dan bersastra Indonesia Kemdikbud 2021 tentang teks negosiasi. Semoga ini dapat membantu untuk adik-adik yang akan PPL, misalkan bingung akan dimulai dari mana, alurnya seperti apa. Semoga saja ini bisa membantu, atau rekan-rekan semua yang akan memasuki
kelas gitu ya, karena sudah mulai pembelajaran di semester 2, mana tahu ini bisa dijadikan referensi untuk ditambah-tambahkan kembali, pasti masih banyak juga kurangnya untuk ditambahkan. Intinya untuk dijadikan bahan belajar lah, seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat di-share untuk rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.